jemaat dan tamu undangan untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai Daniel Ardi Ersada dan Agnes Putri Krisman Fati. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi mari nyatakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami, Engkau ajaib dalam setiap pribadi kami, khususnya Engkau ajaib di dalam pemberkatan pernikahan Daniel Ardi Ersada, putra dari Bapak almarhum Suprapto dan Ibu Mimin Mintarsih, dengan Agnes Putri Krismas Wari, putri dari Bapak almarhum Harjono dan Ibu Endang Sarwirsri. Terima kasih Bapak di surga. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang memberkati khususnya calon mempelai berdua ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang saat ini meneguhkan pemberkatan nikah, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan pada saat ini, apa yang menjadikan pesan-pesan-Mu, Tuhan saja yang saat ini mengutus malaikat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang saat ini meneguhkan firman-Mu termeterai khususnya untuk Daniel dan Agnes, supaya menjadi bekal dalam hidupnya, menjadi tuntunan selama mereka masuk dalam keluarga yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami kembalikan hormat, kuasa, keagungan, kejayaan hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang sepakat berkata amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat
Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mari kita akan dengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Daniel dan Agnes. Bapak Ibu semua, keluarga besar dari Daniel dan Agnes, selamat pagi. Kita mari buka hati untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berikan tema peran dalam keluarga. Nah, saudaraku, peran dalam keluarga ini penting sekali, khususnya untuk mempelai berdua. Daniel, panggilannya Daniel atau Ardi? Ardi, oh Ardi ya, Ardi. Lalu Agnes, kalau Agnes ini saya sudah tahu, sudah kenal lama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi pagi ini kita akan kupas tentang peran dalam keluarga. Setiap kita, ya, bukan hanya calon mempelai berdua saja, tapi kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua punya peran di dalam keluarga. Jadi kita ini harus mengerti, memahami, kalau kita ingin bahagia, ya, pasti kalau saudara saya tanya semuanya ingin bahagia. Ingin keluarga kita diberkati Tuhan, ingin keluarga kita ditolong Tuhan, ingin keluarga kita terus dituntun oleh Tuhan. Nah, jangan lupa setiap potensi kita untuk mencapai kebahagiaan itu penting yang namanya peran di dalam keluarga. Nah, apa saja toh peran? Setiap anggota memiliki peran dalam keluarga. Nah, untuk mengalami kunci di dalam kebahagiaan dalam keluarga, kita semua harus menyadari setiap keluarga itu harus berperan. Artinya berperan itu kita harus berfungsi. Setiap keluarga harus berfungsi. Kalau setiap keluarga cuman hanya mengerti, mungkin saya tanya kira-kira Daniel, Ardi dan Agnes, saya tanya apa kira-kira tujuannya menikah kira-kira. Apa kira-kira Ardi tujuannya menikah? Jangan terdekat. Apa kira-kira? Membangun keluarga baru. Membangun keluarga baru. Menggenapi firman Tuhan. Menggenapi firman Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Coba Agnes sekarang, kamu di sini sudah berjemaat? Sudah berapa lama? 2011 ya, oh lama ya? Oh ya, puji Tuhan. Sekarang Agnes, kira-kira apa Agnes ini tujuannya menikah? Kira-kira apa kita dengarkan? Ya hampir sama, ingin membangun keluarga yang baru karena kita ya sudah siap dalam artian dari segi mental maupun kita sama-sama sudah menyatukan visi untuk membangun keluarga yang baru ke depannya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mereka sepakat sekali untuk apa arti untuk menikah. Jangan-jangan ada yang berkata, umur saya sudah cukup Pak. Atau saya ingin punya momongan. Nah, ternyata kita sudah dengarkan semua, ternyata Ardi dan Agnes sepakat untuk membangun keluarga, untuk mengenapi visi Tuhan. Jadi berdua ini mengerti semuanya karena Tuhan yang menyatukan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi kita harus tahu bahwa peran di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini ada seorang ya pemimpin. Nah pemimpin ini kita harus tahu. Kalau keluarga kita tidak tahu pemimpin ini berfungsi, akhirnya akan salah kaprah. Karena Tuhan sendiri mengibaratkan setiap anggota keluarga itu harus berperan. Tuhan mengibaratkan bahwa setiap keluarga ini seperti tubuh manusia. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi hidung. Jangan sampai perannya mata keliru jadi mulut, perannya mulut jadi telinga. Nanti salah. Kalau salah kaprah, tubuh ini tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya keluarga tidak bisa bahagia dan potensinya tidak akan muncul. Nah, jadi kita harus tahu bahwa keluarga ini ada yang namanya pemimpin.
Kita lihat dulu 1 Korintus 11 ayat ketiga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus sadar bahwa Daniel Ardi Ersada ini mau masuk dalam keluarga yang baru, mau membangun keluarga yang baru. Jadi pesan-pesan firman Tuhan harus berperan sebagai imam, sebagai pemimpin. Pemimpin ini perannya besar sekali. Kalau pemimpinnya salah, sebagai pilot kalau salah, pesawat ini bisa tidak sesuai dengan arah tujuannya. Jadi harus bisa membawa tadi salah satunya saya sudah sampaikan pertanyaan, apa kira-kira tujuannya menikah untuk menggenapi visi Tuhan. Jadi kita harus tahu kalau menggenapi visi Tuhan harus benar-benar bertanggung jawab untuk membawa keluarga. Mungkin sekarang baru nantinya berdua dengan Agnes. Nantinya akan dikasih mungkin putra atau putri. Dan akhirnya mungkin kalau lebih dari 1 atau 2 akhirnya jadi satu keluarga. Nah keluarga ini penting. Harus ada pemimpinnya, harus ada kepalanya, harus ada imamnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau pemimpin ini tidak tegas, tidak berperan, akibatnya keluarga ini akan kacau. Banyak sekali keluarga-keluarga yang keluar dari on the track, keluar dari visi, keluar dari arah tujuan, akhirnya keluarga ini akan berjalan sendiri-sendiri, mencari tujuan sendiri-sendiri, mencari kepuasan sendiri-sendiri. Tapi kalau peran di dalam keluarga ini jalan, setiap anggota keluarga perannya, Ardi sebagai imam dan Agnes sebagai penolong. Nah ini harus tahu dan harus mengerti. Nah sekarang apa saja peran setiap anggota keluarga, kita harus tahu. Peran suami, nanti Ardi sekarang belum jadi suami, sekarang masih jadi Mas Ardi. Nanti setelah diteguhkan, diberkati, jadi Bapak Daniel Ardi Ersada. Nah sekarang ini ada pesan peran suami dalam keluarga, nantinya Ardi akan jadi suami. Nah kita lihat dulu apa yang menjadikan pesan Tuhan, pesan untuk menjadi peran suami. Perannya harus kita tahu, peran itu adalah tugas pokoknya. Efesus 5 ayat 23 sampai 25. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihanilah istrimu, sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami yang baik, Ardi suami yang baik. Haleluya. Suami yang baik perlu belajar menjadi seperti Kristus, yang adalah gembala yang baik. Artinya apa saudaraku? Bisa membawa seisi rumah, bisa membawa keluarga besarnya ini untuk takut akan Tuhan. Sesuai dengan visi dan pertanggungan jawabannya sebagai imam. Nah Yohanes 10 ayat 11 juga berpesan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi bukan hanya sekedar memimpin, tapi salah satunya melindungi. Nah ini penting buat kita semua. Kita sebagai suami-suami, saya juga sebagai suami, kita ini harus wajib, jangan sebagai suami, sebagai imam, sebagai kepala, kita ini jalan sendiri. Mungkin pada saat kita mau menikah saat ini, semua kalau ditanya, ya pasti amin, amin, amin. Nanti setelah menikah, kira-kira sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah kita masih menjalankan sebagai perannya sebagai suami yang baik, suami yang takut akan Tuhan,
suami yang melindungi keluarga, suami yang membawa kepada Tuhan seisi rumahnya. Nah, ini menjadikan peran. Peran ini adalah fungsi. Jadi kita harus tahu. Nah, saudaraku, Mazmur 23 ayat 1-6 juga kita tahu pesan di dalam Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ardi yakin hidupnya tidak akan kekurangan? Amin. Nah, saya lanjutkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang setuju berkata, amin. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita harus sadar, sesadar-sadarnya. Pertama, gembala itu berperan untuk memimpin. Memimpin itu bukan hanya memimpin di dalam rumah tangganya. Memimpin itu punya arti sepenuhnya melindungi. Bukan hanya sekedar melindungi, tapi mencukupi apa yang menjadikan kebutuhan. Gembala itu bukan hanya melindungi, mencukupi, tapi bisa semua. All di dalam keluarga, bentuk tanggung jawab nomor 1 itu adalah pemimpin, imam di dalam rumah tangga. Nah, ini penting. Markus 6 ayat 34 juga berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengerjakan banyak hal kepada mereka. Artinya, Ardi ini akan nantinya berjalan bersama Agnes sebagai istrinya. Mungkin yang lama ya sebelum itu berjalan sendiri, kemana-mana maunya sendiri. Bangun ya sendiri, kerja ya sendiri, mau nonton bioskop ya sendiri, mau apa-apa sendiri. Mungkin ya pergi ya tanpa pamitan, hanya semuanya yang penting saya siap. Tapi setelah menikah nanti harus tahu perannya, ternyata sekarang perannya itu menjadi suami, menjadi gembala. Harus ingat gembala itu bertanggung jawab bukan hanya istrinya saja, tapi kepada seisi keluarga. Nantinya pasti punya anak-anak yang dikaruniai Tuhan. Amin. Nah, itu penting sekali ya untuk pesan firman Tuhan khususnya untuk Ardi. Jadi yang kedua, gembala berperan memberikan rasa aman. Artinya apa? Aman ini sebagai suami harus bisa melindungi sepenuhnya. Apa yang diperlukan oleh Agnes sebagai istrinya nanti, bukan hanya Agnes kebutuhannya secara jasmani saja, kebutuhan rohaninya harus bukan banyak sekali saat ini saudaraku. Laki-laki, pria-pria, suami-suami kadang-kadang kalau sudah menikah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, mulai ke gereja juga sendiri. Kemana-mana pergi ya sendiri. Lo tanya istrimu kemana? Oh di rumah. Loh kok tidak sama-sama ke gereja? Susah diajak ke gereja. Nah ini penting sekali ya. Jadi yang kedua, gembala itu berperan bukan hanya sekedar saat awal, tapi sampai kapanpun terus dia melindungi, mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya bukan hanya hal jasmani, tapi rohani pun harus dicukupi. Jadi aman secara rohani artinya ya punya mesbah doa, punya kesatuan di dalam keluarga tentang kerohaniannya, pertumbuhannya dan sebagainya. Jadi aman secara rohani juga. Artinya apa? Bisa membawa seisi rumahnya termasuk anak-anaknya nanti dibawa ya anak-anak yang takut akan Tuhan. Seisi rumahnya semuanya bisa melayani dan bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Nah
juga aman secara jiwa, artinya apa? Bisa membangun rasa aman itu bisa mencukupi. Sebagai gembala, sebagai imam, itu harus kerja keras. Sebagai imam, harus bertanggung jawab, itu bukan hanya bicara bertanggung jawab, tapi harus bisa menyediakan kebutuhan dalam keluarga. Artinya peran inilah, yang namanya peran itu bertindak, yang namanya peran itu bertanggung jawab, yang namanya peran itu konsisten. Banyak sekali pria-pria, suami-suami yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak mengerti tentang peran. Nah di sini peran yang kedua tentang membangun suasana aman di dalam jasmani, artinya apa? Jasmani ini kebutuhan, sandang, pangan, ini harus dicukupi. Ini salah satunya. Nah kita sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Jangan malah menjadi suami ya, banyak loh sekarang suami-suami justru malah istrinya yang kerja keras, suaminya yang malah momong anak sekarang. Malah kadang-kadang yang cuci pakaian malah suaminya. Ya, justru istrinya kalau ditanya, "Lu kenapa suamimu kok tidak kerja?" "Suamiku on, suamiku ya lolak-lolok." Nah, tapi harus ingat, seperti apapun, kita laki-laki diciptakan harus berperan sebagai imam. Bisa melengkapi kebutuhan rohani dan jasmani. Yang setuju berkata amin. Banyak yang tegang saudaraku. Haleluya. Nah sekarang ya tadi peran suami. Ya, wah ini sampai berkeringat ya Ardi. Sekarang adil sekarang peran istri di dalam keluarga. Jadi tidak hanya Ardi saja yang mendapatkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah sekarang pesan istri dalam keluarga. Nah Agnes ya mari kita dengarkan dulu Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya penolong itu bukan perongrong. Ya, penolong itu artinya apa yang menjadikan ya kebutuhan sang suami itu menolong tentang diskusi, tentang fellowship, mungkin menolong ya tentang mengambil keputusan, mungkin menolong tentang mengambil kebijakan. Jadi menolong ini bukan hanya soal materi saja. Menolong ini tentang diskusi bersama, ini juga mendapatkan pertolongan. Saya sama istri saya ini berbeda loh saudara. Istri saya ini seorang pekerja. Ya. Saya juga orang bekerja. Tapi kalau kita sebagai suami istri tidak tahu perannya masing-masing, seringkali menjadi salah paham dan akhirnya kita tidak tahu bahwa kita ini adalah keluarga yang bahagia. Akibatnya bukan jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang ya seringkali jadi suasananya panas. Nah makanya hari ini ya firman Tuhan mengingatkan peran di dalam keluarga. Nah tadi sudah jelas bahwa firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Ardi sama Agnes, Ardi sudah berapa lama pacaran dengan Agnes? 7 tahun. Wah luar biasa, sudah lama ya. Kira-kira Ardi ini punya selera kira-kira apakah sama Agnes? Kira-kira apa seleranya? Hobinya apa Ardi ini? Ya hobinya apa? Mungkin kuliner, atau hobinya tidur, atau hobinya olahraga. Punya hobi apa? Olahraga. Olahraga. Selain olahraga hobinya apa? Kuliner. Kuliner. Wah kok kurus ya kuliner ya? Haleluya. Selain olahraga, kuliner apa lagi hobinya? Masak? Kurang minat. Oh kurang minat. Lalu apa lagi hobinya? Udah itu Pak. Cuman itu. Oke, sekarang gantian. Agnes, kira-kira Agnes hobinya apa Agnes? Hobinya Jadi kuliner. penyiar? Enggak. Hobinya kuliner. Ya. Jalan-jalan. Kuliner, jalan-jalan. Kok ya kurus ya? Kuliner sama jalan-jalan. Lalu apa lagi? Itu aja sih. Itu aja. Suka pedes Agnes? Suka. Suka. Lalu Ardi suka pedes? Enggak suka. Nah, ternyata keduanya ini meskipun sudah sepakat, ternyata masih ada perbedaan. Memang Tuhan itu menciptakan tidak sama. Tidak ada yang sama semuanya. Justru tidak sama itu akan membuat satu kesatuan.
Jadi perannya Ardi dan perannya Agnes itu menjadi satu kekuatan yang hebat kalau mereka akan bersatu. Jadi hari ini peran di dalam keluarga ini sangat penting dan terlalu penting buat kita. Tadi pesan firman Tuhan untuk Ardi, sekarang pesan untuk istri, untuk Agnes. Jadi penolong ini penting sekali. Saya merasakan bahwa sampai hari ini saya menikah 38 tahun. Saya merasakan bahwa pertolongan istri saya sebagai penolong itu sangat-sangat luar biasa perannya. Jadi jangan sepelekan loh. Jangan merasa, wah saya ini laki-laki, saya yang cari duit, saya yang lebih hebat. Bukan. Jadi istri ini salah satunya, tanpa ada istri yang cakap, kita laki-laki tidak bisa menjadi laki-laki yang baik, yang sempurna. Jadi sekali lagi, ya jangan merasa kita laki-laki menjadi orang yang peng-pengan. Tapi peran istri kembali lagi. Ternyata istri ini saudaraku menjadi penentu. Jadi kalau ada suami, ya sekali lagi, kadang-kadang jalannya tidak benar, suami kadang-kadang kehidupannya tidak benar, ini salah satunya yang menentukan juga istri. Istri ini penolong itu bukan artinya cuma hanya pada saat kekurangan menolong, tapi suami bisa semakin hebat, suami bisa sempurna, suami bisa bergerak maju, semua suami bisa progres hidupnya, salah satunya ditentukan sebagai penolong istrinya. Peran istri sebagai penolong ini salah satunya sangat-sangat menentukan di dalam keluarga. Yang setuju berkata amin. Benar saudaraku, saya ini dari menikah pertama ya dengan istri saya, semuanya keadaan kosong, nol. Bukan berarti saya ini dulu wah dikasih modal sama orang tua saya, tidak. Saya sama istri saya nol, ya semuanya kosong, tidak ada apa-apanya, kerja keras. Tapi semuanya dasar firman Tuhan penting sekali. Karena firman Tuhan itu Tuhan. Kalau kita bisa menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, hidupmu akan diberkati Tuhan. Keluargamu akan diberkati Tuhan. Pernikahanmu akan ditolong Tuhan. Amsal 31 ayat 10 sampai 11 berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Nah, ini peran istri saudaraku. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi ternyata istri itu ternyata saudaraku kelihatannya perempuan, wanita, kelihatannya lemah wanita diciptakan. Tapi wanita ini berperan luar biasa, berperan menentukan sekali. Banyak sekali ya, saya melihat setelah menikah ya mungkin ya sudah 60 lebih, sudah 70, begitu ditinggal suaminya, ya ditinggal istrinya, ditinggal pasangannya, biasanya suami istri ini kalau sudah salah satu sudah mulai pulang ke rumah Tuhan, salah satu biasanya ikut mulai lemah. Karena suami atau istri ini pasangan yang sudah Tuhan satukan. Jadi peran istri kembali lagi, ini menolong sekali kepada suaminya. Jadi mari, istri khususnya untuk Agnes, sekali lagi harus punya visi yang sama. Sevisi dengan Ardi. Apa yang menjadikan ya tujuan hidupnya Ardi. Apa yang menjadikan seleranya Ardi. Apa yang menjadikan keinginannya Ardi. Cita-citanya suaminya harus sevisi. Mungkin dulu pada saat belum menikah mungkin boleh punya selera sama. Ya, selera yang sendiri. Punya keinginan, punya tujuan. Tapi kalau sudah disatukan oleh Tuhan, ya peran istri itu adalah sebagai penolong. Harus satu visi, harus sehati. Meskipun tidak cocok, meskipun tidak sesuai dengan seleranya, tetap harus sehati. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Filipi 2 ayat 2 juga berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitamu, sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih,
satu jiwa, satu tujuan. Jangan remehkan pesan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, pesan firman Tuhan itu penting sekali. Sekali lagi, pesan firman Tuhan sangat penting. Jadi hari ini bukan untuk Ardi dan Agnes saja, tapi untuk kita semua dan termasuk nanti rekaman di dalam ya video ini bisa mungkin siapa saja yang mendengarkan. Jadi ternyata peran kita di dalam keluarga ini akan menentukan keutuhan dalam keluarga kita, kelangsungan dalam keluarga kita, sampai kakek nenek itu ditentukan di dalam peran di dalam keluarga. Kesuksesan juga sama, sukses atau tidak ditentukan dari peran antara masing-masing suami dan istri. Jadi pesan firman Tuhan, mari kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Artinya apa? Semua selera Ardi tadi. Ardi ya hobinya dengan Agnes berbeda. Lalu seleranya yang satu suka pedas, yang satunya tidak. Pasti semuanya pasti berbeda. Nah, tetap pesan firman Tuhan harus sehati, sepikir. Harus satu tujuan, harus satu prinsip. Karena sudah dua disatukan oleh Tuhan. Jadi semuanya harus satu. Lalu yang terakhir saja, ya yang terakhir saja, yaitu nanti ini pesan peran anak. Tapi Ardi dan Agnes hari ini juga masih menjadi perannya sebagai anak. Sebentar lagi, seperti firman Tuhan berkata, mereka berdua akan meninggalkan ayah dan ibunya. Mereka akan membangun keluarga yang baru. Tapi hari ini Ardi dan Agnes masih perannya sebagai anak. Pesan firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa artinya saudaraku ayat firman Tuhan? Hormati orang tuamu, hormati orang tuamu, supaya lanjut umurmu, supaya diberkati pernikahanmu, supaya diberkati perjalanan keluargamu, supaya apa yang menjadikan cita-citamu terkabul, karena Tuhan menyatukan engkau. Sekali lagi pesan firman Tuhan adalah hormati orang tuamu. Nah ini pesan firman Tuhan penting sekali, karena berkat itu saudaraku ya, berkat itu datang kalau kita bisa menghormati orang tua. Artinya menghormati orang tua, ya khususnya orang tua yang masih hidup, orang tua yang masih ada. Harus kita hormati. Hormati itu bukan hanya memberi, hormati itu banyak sekali. Ya, sekali lagi hormati orang tuamu. Supaya panjang umurmu, supaya pernikahanmu bahagia, supaya pernikahanmu diberkati Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, ya sekali lagi mari pesan firman Tuhan ini sekali lagi peran di dalam keluarga, ya peran di dalam keluarga Ardi dan Agnes, ya saya kenal Agnes ini sudah lama, ya tapi saya kenal Ardi baru hari ini, ya saya ini adalah dulunya pemimpin radio, ya mamanya Agnes mungkin tahu saya, ya saya lama kenal Agnes ini. Tapi yang pasti pesan dari saya juga sebagai bapak rohaninya Agnes, ya, mari, saya hari ini, saya merasakan bahwa Tuhan itu baik, ya, untuk memelihara setiap keluarga, saudara, dan khususnya keluargamu, termasuk keluarga saya. Jadi mari, kita berperan di dalam keluarga kita. Kekayaan kita tidak ada artinya, kalau engkau tidak bahagia. Mau saudara mau ya punya pendidikan tinggi, saudara mau punya keahlian, saudara mau punya apa saja, tidak ada artinya. Kalau keluargamu tidak berperan, artinya keluargamu akan roboh, keluargamu akan hancur. Jadi sekali lagi mari kita jaga keluarga kita masing-masing dengan berperan di dalam keluarga. Jadi fungsi kita, fungsi seorang ayah, ayo kita sebagai ayah, fungsi sebagai istri, kita sebagai istri, fungsi sebagai anak, kita harus jadi seorang anak yang baik, hormati orang tua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan melanjutkan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini. Khususnya untuk Daniel Ardi Ersada, putra dari Bapak almarhum Suprapto dan Ibu Mimin Almintarsih, dan Agnes Putri Krismas Wari, putri dari Bapak almarhum Harjono dan Ibu Endang Sarwisri. Tuhan, saat ini biarlah firman-Mu ini Tuhan, Tuhan yang meteraikan dalam setiap, khususnya calon mempelai berdua ini, menjadi kado istimewa di hari yang istimewa hari ini. Mereka masuk dalam kehidupan yang baru, mau membangun keluarga yang baru. Biarlah campur tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan ada di dalam kehidupan Ardi dan Putri. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini juga setiap kami yang hadir di saat pemberkatan pernikahan ini. Tuhan memberkati kami semua yang hadir, biarlah firman Tuhan ini juga berguna buat setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat yang diberkati berkata amin. Kita akan masuk acara selanjutnya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, biar mempelai saja ya yang berdiri. Kita akan masuk dalam ikrar janji. Ikrar janji ini ya, kalian berdua sudah hafal kan? Sudah hafal? Saya ambil ya kartunya ya. Boleh? Coba dibaca dulu. Karena ikrar janji ini penting. Ikrar janji ini bukan hanya sekedar di mulut. Kalau berjanji ya itu bisa lupa ya, bisa tidak melakukan. Tapi kalau ikrar janji satu kali Ardi melakukan saat ini, membacanya, menyebutkannya. Saat ini membacanya itu dengan hati yang tulus. Karena ikrar janji ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan keluarganya. Ardi berjanji. Nah, sudah siap? Mari lakukan Ardi. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Daniel Ardi Ersada, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Agnes Putri Krismaswari yang berada di depan saya saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian tadi saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan Ardi melakukan ikrar janji. Kita semua berdoa biarlah janji ini, ikrar janji ini dilakukan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi sepenuh hati. Dan kita akan lihat sebaliknya, Agnes juga akan melakukan ikrar janji. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Agnes Putri Krismaswari, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Daniel Ardi Ersada yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan
Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian Bapak Ibu semuanya, ikrar janji sudah dilakukan. Biarlah ikrar janji ini di hadapan Tuhan dan keluarga dan jemaat. Biarlah ini benar-benar dilakukan oleh mempelai berdua. Mari kita akan lanjutkan saudaraku, kita dengan penyematan cincin. Ardi, cincin ini terbuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian hatimu, ketulusan hatimu. Apapun yang terjadi, benar-benar lakukan. Istrimu adalah dengan setulus-tulusnya, seperti hatimu yang murni. Dan cincin ini terbuat berbentuk lingkaran, tidak ada ujung pangkalnya. Dan nantinya apa yang terjadi setiap kehidupanmu, setiap perjalanan hidupmu, semuanya lakukan seperti cincin ini. Ingat, tidak ada ujung pangkalnya. Semuanya bukan dua lagi, tapi semuanya sudah menjadi satu. Jadi sekali lagi, ingat cincin ini yang menyatukan kalian berdua. Lakukan, sematkan pada Agnes. Demikian juga cincin ini Agnes kenakan pada Adi. Cincin ini juga sama terbuat dari emas. Emas juga melambangkan kemurnian hati Agnes. Dan emas ini sekali lagi melambangkan ketulusan hati Agnes. Dan tidak ada ujung pangkalnya juga. Jadi mengingatkan selalu, perjalanan hidupnya semuanya harus sevisi, sehati, setujuan. Semuanya tujuannya hanya satu. Silakan Agnes. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah menyaksikan penyematan cincin. Kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu kita akan silakan mempelai ke tempat untuk bersujud. Mari kita akan bersama-sama berdoa, memberikan doa restu kepada Daniel Ardi Ersada, putra dari Bapak almarhum Bapak Suprapto dan Ibu Mimin Almintarsih, dengan Agnes Putri Krismaswari, putri dari Bapak almarhum Harjono dan Ibu Endang Sarwisri. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini hamba menumpang tangan. Saat ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyatukan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada saat ini Tuhan yang memberkati. Sejak hari ini mereka bukan dua lagi tapi menjadi satu. Karena Kristus yang sudah menyatukan,
Tuhan yang sudah menyatukan, Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah menolong, dan mereka menjadi suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba teguhkan, hamba berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan kembali ke tempat semula. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu untuk membuka cadar. Nah, sekarang saya persilahkan Ardi, ya, buka cadar istrimu yang sah ini. Lihat pelan-pelan bukanya, ya, lihat mukanya, ya, dan berikan senyuman, berikan ciuman dari kening, pipi kiri, pipi kanan, ya. Sekali lagi beri tepuk tangan saudaraku untuk mempelai berdua. Begitu pula dengan Agnes, berikan ciuman pada suamimu, ya. Dari gereja ada yang mewakili untuk memberikan Alkitab dan akte nikah, ya, sebagai dasar, ya, perjalanan hidup kalian berdua. Mari Alkitab ini dibawa sebagai dasar kehidupanmu untuk masuk dalam keluarga yang baru. Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Harun yang sudah mewakili dari gereja, yang sudah menyerahkan akte pernikahan. Lalu kita akan melakukan selanjutnya, yaitu persembahan sulung, dan kita akan, ya, lakukan, ya, saat ini untuk sungkem, ya. Ya, datangi orang tuamu, ya. Pertama orang tuanya Ardi dulu, ya, orang tua mempelai berdua. Datangi orang tuamu, ya. Ucapkan terima kasihmu kepada orang tuamu, ya. Ucapkan terima kasihmu, dan mungkin selama ini kalian sudah dilahirkan, kalian sudah dibesarkan, kalian sudah dituntun, diberkati sampai hari ini. Seperti firman Tuhan berkata, mereka akan meninggalkan orang tuanya dan mereka berdua akan masuk dalam keluarga yang baru. Dan mungkin selama hidupmu, kalian juga pernah melakukan kesalahan. Mohon maaf kepada orang tuamu. Mari silakan lakukan Ardi dengan ucapan setulus-tulusnya kepada orang tuamu. Ibu, terima kasih udah membesarkan Iel. Saat ini Iel mau berkeluarga. Minta doa restu. Aku minta maaf kalau belum bisa membahagiakan. Dan Ibu matur nuwun kami kuwi. Ibu minta maaf biasa dan dia Ibu ketak-ketak. Udah cukup. Ya anakku, dengar dua apa kesalahan kamu kami maafkan, dan kami sebagai Pak D berdoa untuk kamu. Semoga kamu hidup dalam kebahagiaan dan selalu rukun-rukun. Ya,
Ya, pesan dari Pak D. Baik, silakan berikan sujud. Biarlah orang tua memberikan doa restu ya pada anak-anak. Biarlah perjalanan hidupnya selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terus orang tua berikan doa restu pada anak-anakmu supaya perjalanan hidupnya Tuhan campur tangan. Baik, sekarang kembali ya Agnes minta doa restu pada Mama ya. Ucapkan terima kasihmu yang sudah banyak orang tuamu menolong, membesarkan, dan banyak sekali hal-hal yang baik yang kamu dapatkan dari orang tua, pesan-pesan, dan semuanya ucapkan dengan setulus-tulusnya. Silakan Agnes. Ya, buat Mama, terima kasih sudah membesarkan sampai di hari ini. Dan saat ini minta doa restunya karena Agnes sudah mau membangun keluarga baru sama Ardi gitu, minta doanya supaya sukacita kita sekeluarga bisa bersama-sama. Agnes sama Ardi bisa membangun keluarga dengan baik. Kemudian untuk Mas Wawan, terima kasih untuk semua supportnya selama ini dan sampai hari ini juga. Terima kasih. Ya, terus sujud, minta doa restu pada Mama ya. Biarlah orang tuamu memberkati kalian berdua. Karena hormat kepada orang tua itu akan mendatangkan berkat-berkat melimpah. Khususnya berkat pernikahanmu. Biarlah perjalanan pernikahanmu campur tangan Tuhan selalu menyertai dalam setiap perjalanan hidupmu. Terus berikan doa restu kepada anak, menantu, supaya keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang ditolong Tuhan. Agar kami dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Bapak Ibu, demikian tadi ibadah pemberkatan nikah sudah selesai. Hari ini kita sudah menyaksikan Daniel Ardi Ersada, putra dari Bapak almarhum Suprapto dan Ibu Mimin Almintarsi, dengan Agnes Putri Krismarwari, putri dari Bapak Harjono dan Ibu Endang Sarwirsri. Hari ini sudah menjadi suami istri yang sah. Mari kita akan akhiri kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih campur tangan Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati Daniel Ardi Ersada dengan Agnes Putri Krismarwari
Di dalam nama anugerah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah campur tangan, Tuhan yang saat ini menyertai perjalanan hidupnya. Biarlah pada saat ini Tuhan juga memberkati semua orang tuanya dari kedua belah pihak. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga memberkati setiap tamu undangan, saudara, keluarga besar yang sudah memberikan doa restu. Biarlah saat ini pernikahan, pemberkatan nikah sudah selesai dan Tuhan menyertai setiap kami pulang ke tempat kami masing-masing dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tibalah saatnya bagi kedua mempelai untuk memberikan persembahan sulung kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, bersama-sama memberikan bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu oleh berkat Tuhan. Bapak Ibu tamu undangan dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai dan keluarga. Dan oleh anugerah Tuhan pada siang hari ini Daniel dan Agnes sudah melaksanakan prosesi pemberkatan pernikahan oleh Bapak Justus Budianto. Ini merupakan suatu anugerah yang besar bagi Agnes dan Ardi, juga keluarga besar. Kiranya keluarga baru ini sungguh-sungguh hidup di dalam penyertaan, anugerah, kemurahan, tuntunan dan kelimpahan dari Bapa di sorga. Kita akan memberikan doa restu, memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua dan keluarga setelah foto bersama dengan Bapak Pendeta Justus Budianto. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi ruang